Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebenarnya penulis ingin bicara soal suspensi. Mengapa kok suspensi itu makin lama makin enak ya? Mengapa kok kayak bukan penggemar, pemilik Honda PCX 160 berpendapat bahwa suspensi motor itu awalnya nggak enak, tapi makin lama makin enak. Tapi ya ini penulis ada bahasan yang lebih penting ya. Entah kalau sempat nanti bahas suspensi lagi. Menurut penulis lebih penting karena ini hubungannya dengan masalah yang banyak terjadi di PCX 160. Jadi rencananya niatnya mau bahas mengapa kok suspensi PCX 160 ya, sebenarnya nggak cuma PCX 160 toh ya, Honda Yamaha NMAX yang ini pun termasuk. Tapi kok rasanya lebih penting bahas yang faktor ini ya, karena menyangkut banyak orang ya. Jadi masalah apa? Yaitu masalah respon dari Honda terhadap penyakit rembesnya PCX 160. Jadi kalau masalah Honda, yang sering jadi pembicara adalah Pak Endro Sutarno dari technical advisornya AHM ya, Honda Pusat Indonesia. Penulis sebelumnya nggak tahu. Penulis sebelumnya berpikir bahwa Honda ini belum mengeluarkan pernyataan, dan pernyataan yang resmi yang penulis tahu itu cuma yang ketika ada WhatsAppan dari mekanik bengkel terhadap bro siapa itu lupa, yang ngomong bahwa ini loh ada keterangan dari pusat, keterangan dari Honda Pusat ya. Itu ngomong bahwa masalah rembes adalah masalah normal sesuai dengan yang dijelaskan di buku servis manual ya. Tahu bukunya kayak gimana ya. Di servis manual. Penulis nggak tahu buku servis manual karena ya jelas bukan untuk konsumen. Cuma pegawai ahas saja mungkin yang pegang, dan mungkin sifatnya rahasia. Kalau ada yang bocorin kena pecat atau bahkan dituntut ke pengadilan. Yang jelas masalah rembes di PCX 160 dinyatakan resminya adalah termasuk kompleks juga ya, bentuknya Toyota Raize ini ya, GR Sport. Wah. Depannya nggak kayak mobil PV ya. Arep ngomong apa mau? Apa lupa. Pokoknya Hondanya menyatakan bahwa rembes adalah normal, bukan suatu masalah. Jadi anggapannya bahwa semua motor pasti rembes, nggak cuma PCX 160 dok. Ya soal itu penulis sudah ungkapkan sendiri secara pribadi
penulis nggak setuju bahwa rembes disebut masalah normal, karena ya yang punya apa namanya, punya Vario, punya PCX 150 sebelumnya, yang punya ya wis pokoknya motor Honda yang pakai radiator itu kok nggak ngalami ya masalah rembes gitu ya. Walau emang didesain bahwa ceceran oli atau radiator yang mau nembus ya, jadi resikonya itu kan oli mesin nyampur ke kulan, dan resiko satunya lagi adalah kulan nyampur ke oli mesin. Nah itu berkat adanya lubang drain nggak terjadi, tapi tetap ya menurut penulis ada kulan yang rembes lewat lubang drain atau oli yang rembes lewat lubang drain adalah suatu masalah. Tetap ya penulis anggap suatu masalah, bukan penulis anggap normal. Nah, penulis nggak tahu ternyata sebelumnya itu sudah ada nih bro pemilik PCX yang posting ya, posting soal ada artikel yang bahas rembes. Oh ternyata yang mengeluarkan pernyataan itu adalah Pak Endro Sutarno. Ya wis penulis cari dari kata kunci ini Pak Endro Sutarno rembes gitu ya. Nemu beberapa referensi dan nggak ada yang blog ya, nggak ada blog yang bahas soal rembes ini. Iya punya penulis dikecualikan ya, di kupasmotor.wordpress.com ya penulis nggak mengutip Pak Endro soalnya. Nah dari hasil kutipan ini ada penjelasan bahwa itu cerita soal pengalaman pemilik PCX 160 yang ngomong bahwa setelah ganti water pump pun dia rembes tetap. Jadi tetap rembes setelah katanya biasanya setelah 20 km setelah ganti water pump rembes. Jawaban Honda bagaimana? Jawaban Honda adalah ya silahkan dibawa ke bengkel Honda. Tapi soal penanganan macam-macam itu tergantung kebijakan bengkelnya tergantung kebijakan bengkelnya masing-masing. Jadi Honda nggak ada kebijakan khusus untuk rembes ini, jadi diserahkan ke bengkel-bengkel sendiri. Jadi ya ini kalau misalnya ada solusi apa-apa maka yang nanggung bengkel. Kalau solusinya ternyata gagal, yang nanggung bengkel. Kalau ada solusi yang dianggap baik gitu ya, ternyata bikin masalah, maka yang nanggung bengkel. Ini yang perlu jadi catatan ya. Karena ini artinya kalau ada masalah apa-apa karena perbaikan, misalnya dalam tanda kutip perbaikan dari rembes ini, kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab Honda, tapi tanggung jawabnya bengkel. Ada ganti apa-apa kita nggak akan dibantu Honda, karena itu tanggung jawabnya bengkel. Mungkin ini yang penting ya, yang harus digarisbawahi bahwa soal rembes penanganannya diserahkan ke bengkel. Wes itu titik. Jadi ini ya yang rasanya jadi penyebab mengapa kok ada bengkel yang satu pakai lem, yang satu pakai ganti water pump, yang satu entah lagi apa, pokoknya solusinya beda-beda. Nah itu karena memang dari Honda sendiri
nggak ngasih solusi. Kasarannya Honda lepas tangan lah soal rembes ini. Ya, karena Honda nggak ngasih solusi kan artinya Honda tutup mata terhadap ya rembes ini ya. Itu satu. Yang kedua adalah ini membantah pernyataan dari mereka-mereka yang ngomong kalau ada masalah motornya bawa ke Honda saja. Kalau mengalami masalah bawa ke Honda saja. Jadi ada warning ya, ada warning, peringatan dari Honda bahwa ya memang kalau ada masalah rembes ini silahkan dibawa ke bengkel resmi Honda. Penanganan nanti tergantung bengkelnya dan semua biaya gratis. Jadi mau jasanya, mau penggantian partnya itu gratis. Ya ini dilepas dari kita harus inden ya, karena banyak yang banyak yang minta penggantian water pump ya. Harus inden ya. Nah, terlepas dari itu semua. Itu disebut gratis. Akan tetapi ada syarat. Dan syarat ini yang termasuk memberatkan juga. Syaratnya apa itu? Yaitu garansi penggantian water pump gratis ini hanya berlaku ketika masa garansi berlaku. Ini penting ya, penting karena apa? Jangan dipikir masalah rembes ini dipikir kayak apa ya, kayak recall ya. Kalau recall produk, recal ya, istilahnya recall soalnya yang populer itu recall. Kalau recall produk itu semuanya ditanggung gratis, walau motornya di luar garansi, walau motornya sudah diapa-apakan, sudah diganti apanya, tapi kalau misalnya masih bagian part yang digantinya itu standar, recall itu pasti gratis. Nah, sementara itu yang rembes water pump ini butuh biaya. Kalau misalnya sudah masa garansi habis, dan ini yang ngomong adalah dari orangnya Honda sendiri. Jadi itu yang ingin penulis ungkapkan. Ini nggak seperti omongannya mereka yang ngomong kalau misalnya ada masalah itu bisa bebas seterusnya ya. Enggak. Ada yang ngomong gratis pasti, enggak. Kalau sudah sudah lepas masa garansi, sudah nggak akan ditanggung lagi. Tapi memang entah ya, masa garansi yang dimaksud masa garansi yang mana. Apa saja sih yang menggugurkan garansi? Soalnya ya rasanya lebih sulit untuk menjaga garansi daripada kalau coba modif sendiri ya. Sorry bukan. Kalau coba mencoba membetulkan masalah rembes itu pakai cara sendiri, menjaga garansi itu lebih sulit. Apa sih yang harus dilakukan kalau ingin garansinya tetap ada selama sampai garansinya Honda itu kalau untuk mesin 30.000 km atau 3 tahun.
Apa sih yang harus dilakukan kalau ingin garansinya tetap ada? Yang harus dilakukan adalah selalu servis rutin ke bengkel resmi. Ya untungnya servis rutinnya per 6.000 km ya. Tapi ya kadang perlu ada catatan ganti oli. Entah ganti oli ini bakal dicatat atau enggak ya. Jadi ganti oli tiap 2000 km. Kalau dipermasalahkan ya berarti harus ganti oli tiap 2000 km di bengkel resmi Honda. Mungkin ada yang merasa ini mudah, mungkin ada yang merasa ini sulit. Tergantung ya bengkelnya ya. Ada yang bengkelnya pakai cara cepat, ada yang bengkelnya pakai cara normal. Kalau yang pakai cara normal nggak menyediakan tempat khusus untuk ganti oli tok, bisa ngantri sampai berjam-jam untuk ganti oli. Padahal ganti oli kan cepet ya. Apalagi kalau pemiliknya nggak tahu, dipikir ganti oli itu pasti servis. Jadi harusnya cuma ganti oli tok, tapi macam-macam minta dicek gitu ya. Terus ya biasanya sama dealer sama bengkelnya terus dibuat sak komplitnya jadi setiap 2000 km sekali ya ngeluar uang lebih dari 200.000 untuk servis komplit. Itu di luar topik. Yang jelas kalau pingin garansi tetap terjaga, maka servis rutin di bengkel resmi itu wajib ya. Lumayan lah yang menghidupi bengkel ya. Terus selain servis rutin apalagi? Nggak boleh modifikasi. Padahal yang namanya orang Indonesia modifikasi itu sudah bagian dari hidup ya. Penulis ya yang termasuk orang yang ya sebenarnya nggak hobi modifikasi, tapi ya tetap melakukan modifikasi. Yang wajib pertama seperti jalur setang, bagian bandule setang ini penulis kasih yang lebih berat. Terus engine mounting diganjel, suspensi diganti, masih belum ganti ban ya. Terus sama lampu kota penulis ganti yang putih, soalnya sebel banget lihat warna oranye di motor yang mestinya itu modern ya. Jadi sekarang kalau kelihatan dari depan kelihatan putih tok, koyo ya jadi mirip motor-motor yang lain, nggak kelihatan ada oranye di antara putih. Wah, akeh banget NMAX. Lagi ngerasain NMAX langsung kelihatan NMAX ya. Ya, yang jelas modifikasi itu sudah bagian dari hidup. Dari pemilik motor di Indonesia, apalagi kalau join grup, pasti kalau posting motor ya itu menunjukkan habis dimodif apanya. Penulis ini motornya juga di Scotland fiber, pola fiber, tapi itu yang minta istri ya. Alasannya nggak pingin paret ya wis rasa karep.
PCX yang sering itu mungkin apa. Kalau suspensi orang kadang milih beli gaya ya, bukan untuk kenyamanan. Misalnya pakai ISS, walau sekarang akhirnya DBS namanya mulai laris ya, karena DBS sistemnya menawarkan yang tanpa coak, tanpa dipotong-potong, terus nawarkan pernya selalu empuk, makanya kalau kurang keras bisa dikeraskan pakai muterannya. Entah kenapa sih kok merek lain nggak tiru-tiru gitu, padahal ya mestinya merek lain ya saya kok pinter sidik lah. Kenapa nggak pakai trik yang sama? Mengapa kok cik males sih gitu loh, jualan yang versi khusus ini gitu, nggak nyediakan per yang khusus ini. Salah. Padahal ya sebenarnya mereka itu bisa melakukannya dengan cekap jari cetup gitu toh. Meskipun oli bawaan ya, suspensi bawaan ya gitu. Nggak bahas soal suspensi ya, nggak sempat waktunya. Ganti windshield itu sudah termasuk modif. Ganti warna itu sudah termasuk modif. Di Scotland itu sudah termasuk modif. Ngecat itu sudah termasuk modif. Ganti lampu itu sudah termasuk modif. Ganti pelek, ganti ban malah bahkan ya sudah termasuk modif. Ganti spion, ganti bautnya di pos semua. Mungkin ada yang ngomong nggak masuk akal lah, masa ganti misalnya windshield itu dianggap mempengaruhi mesin. Ya kita jangan lihat dari kacamata kita ya, kita harus lihat dari kacamatanya dealernya, bengkelnya. Kita harus ingat bahwa kalau ada apa-apa yang nanggung bengkelnya, soalnya Honda wis emoh nanggung. Apa sih konsekuensinya? Kalau dealer atau bengkelnya itu paham bahwa menerima klaim itu bisa merugikan dia, bisa membuat keuntungannya dia berkurang karena Honda nggak mau nanggung, maka ya langkah yang diambil bengkel adalah sebisa mungkin menolak klaim. Nggak ada ya kayaknya bengkel di Indonesia ini yang kalau ada masalah oke, demi nama baik Honda saya bantu. Nggak ada yang seperti itu. Honda ya Honda, sini bengkel sini ya bengkel sini. Kalau ini merugikan bengkel saya, biar namanya Honda jelek, tak tolak sampean. Kecuali misalnya ya, pas misalnya bantuan lewat orang yang punya pengaruh di Honda, itu Bro Senap Honda di grup PCX 160 Indonesia, atau barangkali lewat customer care, baru bengkelnya mau nerima, oh ya mas, mana mas, tak tangani gitu ya. Tapi selama kita belum melakukan itu ya bisa saja sulit ya, bisa aja sulit. Bahkan motornya dalam keadaan standar, sudah setiap hari servisnya ke situ terus, bisa aja kita ditolak. Jaminan sukses itu nggak ada untuk klaim yang normal itu, apalagi yang modifikasi makin parah lagi. Kalau yang modifikasi bisa aja ditolak, soalnya penulis maaf ya nggak nemu sumbernya ini,
Tapi penulis pernah baca, pernah jadi topik ya di grupnya Honda PCX 160 juga. Ada yang klaimnya ditolak, ini bukan masalah rembes tapi lupa masalah apa. Ada yang klaimnya ditolak. Problemnya di Honda PCX 160 juga. Karena apa? Karena velg motornya dicat jadi merah. Jadi karena velg dicat, klaim garansi ditolak. Apa kita bisa laporan ke Honda soal itu? Ya enggak lah, walaupun velg itu enggak ada hubungannya dengan apa namanya, dengan mesin, tapi kan tetap terjadi modifikasi. Entah itu modifikasi apa, tapi kan sudah terjadi modifikasi. Jadi ya kita bisa apa? Maaf penulis lihat-lihat odometer ya. Ini sudah 2000 km sesudah CO-nya di plus 5. Jadi kan waktu penulis CO plus 5 itu di reset toh ECU nih. Jadi setelan apa nih? Trip meternya jadi 0. Terus karena setelan trip meternya jadi 0, jadi hilang catatan penulis kilometernya itu ya, kilometernya transmisi belakang. Oli Gardane loh, Oli Gardan itu kan penulis rencana dicek berapa kilometer ya. Terakhir mestinya itu penulis pakai mesran B40 dan minyak goreng. Jadi sekarang di transmisi umurnya sudah sekitar sudah lebih dari 5000 km. Itu lama atau pendek? Kalau di motor lain penulis bilang masih pendek. Nanti penulis coba lihat lah, habis 5000 km itu keadaan oli transmisinya gimana. Ini penulis untuk motor NMAX Old ini penulis pakai kapasitas 250 ml. Jadi overdosis ya. Normalnya 150. Jadi bahas itu. Lupa wes. Tadi sampai mana wes? Lupa. Ya yang jelas modifikasi walau cuma ngecat ya, itu dicueki. Maaf wes penulis sudah lupa bahas apa tadi. Ya gini kalau kesela-sela terus. Ada konsep ya. Apa lagi? Kita bicara soal rembes ini. Kalau dari yang pengalaman udah ganti ya, sepertinya kalau sudah rembes itu harus dilihat. Kayaknya untung-untungan. Kalau nggak diapa-apakan, apakah rebusnya makin tambah atau makin berkurang? Soalnya ada yang rembes itu setelah ganti water pump sekali, oke. Ada yang belum ganti water pump itu ternyata sudah sembuh sendiri. Tapi tentu mereka yang melakukan ini juga melakukan hal-hal yang lain juga. Karena biasanya motor baru itu sukanya dites. Tes top speed, tes akselerasi. Nah rupanya rembes ini makin parah kalau misalnya
apa namanya, motornya digeber. Jadi kalau setelah tahu motornya mengalami rembes, jadi nggak pernah digeber lagi, nggak pernah dibawa jalan lebih lari lebih dari 70 atau ya semacamnya gitulah. Jadi rembesnya berkurang. Tapi kalau misalnya pas lagi keburu-buru butuh kencang, ya jadi rembes lagi gitu. Ada yang cerita kayak gitu. Tapi ada juga yang sial ya, mau dipakai pelan mau dipakai kencang rembes terus, air radiator sampai berkurang banyak. Habis diganti water pump tetap rembes lagi, akan sampai olinya juga. Nah ini harus ingat dengan penjelasan Honda ya, bahwa solusi rembes itu diserahkan ke masing-masing bengkelnya. Jadi kita nggak bisa mengarahkan bantuan Honda, karena Hondanya akan mengarahkan kita ke bengkelnya. Motor sampean di mana lokasinya? Belinya di mana? Oh ya wes di situ aja, sampean komplain nanti dibantu oleh Honda Pusat untuk menyelesaikan gitu. Kalau misalnya ya sudah ganti tetap rembes terus, atau misalnya butuh sering keluar kota, merasa motor Honda PCX 160 nggak aman, maka ya mungkin bisalah coba pakai caranya Bro Abdul Rahmat. Caranya apa? Nego, minta dealernya beli motornya lagi. Tapi ini kayaknya level kesulitannya sangat tinggi ya. Sangat tinggi kesulitannya. Hebat ya Bro Abdul Rahmat ini, sukses untuk bisa menjual kembali PCX 160-nya ke Hondanya lagi. Biasanya sih yang orang-orang yang lain ya, ketika PCX 160-nya dijual, milih ganti Scoopy atau milih ganti ADV 150. Gimana kalau misalnya merasa sayang eman motornya, sudah kadung cinta ya, sudah kadung suka, apalagi motornya sudah dimodif habis-habisan. Kalau motornya nggak rembes ya nggak masalah. Kalau motornya rembesnya cuma waktu dipakai ngebut gitu, ya tahu sendiri solusinya. Atau misalnya kalau rembesnya nggak parah gitu ya, airnya cuma berkurang separuh dalam sebulan, misalnya ya ingin untuk mempertahankan ya selama yakin bahwa motornya nggak akan mengalami masalah yang parah, ya mungkin bisa diteruskan. Mungkin lebih memilih ya untuk direfill sendiri. Ingat ya bahwa konsumen itu dapat kewajiban refill. Kalau airnya ternyata sampai habis, itu disuruh ke bengkel. Jadi bukan tanggung jawab Honda kalau misalnya airnya tiba-tiba habis. Itu tanggung jawab pemilik. Sing salah pemilik. Kalau mesin sampai rusak atau apa, bukan soal rembesnya ya. Ya bisa jadi harus bayar konsumen. Jadi harus hati-hati itu. Jadi kalau memilih untuk tetap memiliki PCX 160, maka harus rajin-rajin mengawasi ketinggian air radiator. Wajib satu. Dua, kalau untuk solusi mungkin ada yang menawarkan cara tertentu ya. Ya lakukan tanpa sepengetahuan bengkel resmi. Lakukan sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan dimodifikasi. Tapi tentu jangan sampai menimbulkan masalah. Kalau sampai ada masalah ya nggak bakal berlaku garansinya. Terus apa lagi ya? Cairannya lah, jangan pakai cairan kulannya Honda lagi lah ya. Kulan bermasalah kok dipakai yang yang lain lah.
ada yang ngomong pakai apa, Ipone, air radiator yang Ipone. Ya rasanya selain yang bawaan Honda itu semuanya lebih bagus ya, seperti halnya oli. Ya lah, semoga sukses menyelesaikan problemnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.